Pada seleksi P3K Guru tahun 2023 nanti baik itu dari P2, P3 maupun juga pelamar umum akan sama-sama mengerjakan soal CAT UNBK. Sebelum nanti kita akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Tentunya saat ini dari teman-teman P2 dan juga P3 di sini bingung kira-kira kita untuk persiapan ini nanti mau mempelajari tentang apa. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa perbedaan mekanisme seleksi CAT UNBK untuk teman-teman P2 dan juga P3 kalau misalkan dibandingkan dengan CAT UNBK yang akan diberlakukan pada teman-teman pelamar umum. Kira-kira untuk contoh materi dan soalnya ini nanti seperti apa untuk yang P2 dan juga P3, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita melihat ya untuk mekanisme seleksi yang kedua, yaitu mekanisme menggunakan CAT ya teman-teman, yaitu Computer Assist Test. Kita melihat kalau misalkan pada seleksi P3K Guru tahun 2023 nanti akan ada dua mekanisme seleksi. Yang pertama itu adalah mekanisme dengan menggunakan mekanisme penempatan ya, yaitu untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 nanti langsung ditempatkan. Menggunakan mekanisme penempatan tentunya akan ada pengurutan ya teman. Nah, kemudian di sini untuk teman-teman yang selain dari P1 yaitu nanti menggunakan mekanisme seleksi menggunakan Computer Assist Test. Nah, di sini nanti untuk seleksi menggunakan Computer Assist Test dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan bagi teman-teman yang sudah memenuhi nilai ambang batas ya. Kemudian seleksi ini nanti meliputi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural. Berikutnya di sini nanti berdasarkan dari nilai tertinggi pada seleksi di atas itu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan ya jabatan dalam satu instansi, maka nanti bisa mengikuti seleksi lanjutan yaitu seleksi wawancara. Dan selanjutnya di sini untuk individu nanti penempatan ya. Nah, untuk penempatan itu nanti akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing. Artinya kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita jika di sekolah kita itu tersedia kebutuhan. Nah, apabila tidak terdapat kebutuhan, maka nanti akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang nanti membutuhkan kita. Untuk tahap pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan dari urutan, yaitu didahulukan untuk yang THK 2, setelah itu nanti untuk teman-teman guru honor sekolah negeri yang masa kerja lebih dari atau lebih 3 tahun. Kemudian berikutnya untuk lulusan PPG dan juga untuk teman-teman guru honorer ya. Nah, selanjutnya di sini kita melihat untuk sistem dari CAT itu sendiri. Yang mana di sini sepertinya ini adalah untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum ya. Nah, untuk pelamar umum ini adalah menggunakan tipe konten sama halnya di tahun kemarin, yaitu menggunakan tipe konten yang pertama kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural. Nah, setelah di sini nanti dari sosiokultural dan juga manajerial, kemudian kompetensi teknis nanti dari peroleh nilai tertinggi 3 kali dari jumlah kebutuhan yang ada pada instansi kita, nanti bisa maju ke tahap berikutnya yaitu seleksi wawancara ya teman-teman. Dan untuk seleksi wawancara ini adalah nanti dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk pelamar dengan yang menggunakan seleksi dengan CAT atau Computer Assist Test itulah dari teman-teman THK 2, kemudian dari guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian berikutnya untuk lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru swasta yang terdaftar di Dapodik nanti juga menggunakan Computer Assist Test. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada afirmasi, dan menurut saya untuk afirmasi yang diberikan berupa disabilitas 10% dan juga afirmasi cerdik ini hanya diberikan untuk teman-teman yang mengikuti seleksi CAT UNBK untuk pelamar umum ya, yaitu untuk lulusan PPG, kemudian untuk guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga untuk teman-teman dari guru honorer sekolah swasta.
Kemudian kalau misalkan kita melihat untuk perbedaan mekanisme seleksi chat untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P2, P3 dengan P4, itu perbedaannya adalah terletak pada bagian ini. Nah, perbedaan dari kesemua itu selain nanti perbedaan dari segi urutan, dari urutan penempatan atau penentu kelulusan, ini adalah kita lihat pada materinya, teman-teman. Nah, di sini nanti seleksi cat ya, ini dilaksanakan oleh Panselnas, yang mana kalau misalkan dari teman-teman P2 dan juga P3, untuk P2 adalah guru honorer, tenaga honorer kategori 2, dan di sini adalah teman-teman guru honorer masa kerja lebih dari 3 tahun. Nanti untuk materinya itu berbeda dengan teman-teman yang masuk dalam kategori P4 di sini. Yang mana di sini adalah kalau misalkan kita melihat untuk yang pelamar umum ini nanti menggunakan materi sama halnya di tahun kemarin, yaitu materi kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural. Sedangkan untuk teman-teman yang nanti dari guru honorer P2 dan juga P3, baik itu yang kemarin tanpa formasi maupun juga kalah perankingan atau yang kemarin nggak bisa resume, maka nanti menggunakan seleksi cat juga ya. Nah, seleksi cat ini perbedaannya yaitu materi yang diujikan beda dengan cat untuk teman-teman pelamar umum. Nah, untuk di sini nanti kita yaitu yang masuk dalam kategori THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, itu nanti materi kompetensinya ini merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kita kerucutkan dari materi tersebut, yang mana untuk materinya ini adalah merujuk pada standar kompetensi guru. Nah, kira-kira standar kompetensi guru itu seperti apa? Nah, terkait tentang standar kompetensi guru itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya, mana untuk kompetensi itu apa sih? Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, kemudian dihayati dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kemudian kompetensi guru itu apa? Kompetensi guru itu dapat dimaknai sebagai kebutuhan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Dan selanjutnya untuk kompetensi guru sebagai agen perubahan itu terdiri dari 4 bagian, teman-teman. Jadi kompetensi guru itu ada 4 yang nanti akan diujikan untuk teman-teman P2 dan P3, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik ya, kemudian kedua ini adalah kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita jabarkan kembali dari keempat kompetensi itu, ini adalah terdiri dari ini. Untuk kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi atau kemampuan guru yang berkenaan dengan kemampuan mereka dalam mengenal karakteristik peserta didik dari berbagai aspek, teman. Jadi di sini guru itu adalah harus menguasai kompetensi pedagogik, artinya itu menguasai teori belajar, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, pemanfaatan teknologi informasi, kemudian pengembangan peserta didik, berkomunikasi dengan baik, melakukan penilaian, dan juga proses evaluasi belajar. Itu adalah yang masuk dalam kategori kompetensi pedagogik. Kemudian untuk kompetensi kepribadian itu yang seperti apa? Kompetensi kepribadian itulah guru itu harus punya perasaan bangga ya. Ini adalah menjadi seorang tenaga pendidik. Selain itu guru juga harus punya integritas yang baik sehingga guru itu bisa mempengaruhi peserta didik sekaligus menjadi role model ya bagi siswanya maupun teman sejawat yang ada di sekolah. Jadi di sini nanti yang diharapkan itu adalah karakter yang diharapkan muncul ini adalah misalkan jujur, kemudian berakhlak mulia, kemudian menampilkan pribadi yang konsisten dan berwibawa dengan pengetahuan yang dimiliki, memiliki etos kerja tinggi dan bertanggung jawab, menjunjung kode etik profesi guru. Itu adalah kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi sosial, seorang guru itu seperti apa? Yaitu harus punya kompetensi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan peran mereka dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Inilah kita harus bertindak
objektif ya teman. Nah, serta tidak diskriminatif. Kemudian juga berkomunikasi secara efektif, kemudian empatik dan juga santun, dapat beradaptasi dimanapun kita berada dan dapat berkomunikasi dengan berbagai komunitas. Kemudian kompetensi profesional, ini adalah tak kalah pentingnya. Jadi seorang guru harus juga memiliki kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang harus dipunyai dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan guru dalam mengupdate dan menguasai materi pembelajaran. Kemudian pada bagian kompetensi ini adalah kemampuan guru dalam memahami prinsip-prinsip, menguasai materi, kemudian keilmuan yang mendukung, menguasai standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu, mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan ya. Kemudian memanfaatkan TIK. Ini adalah nanti yang akan diujikan untuk teman-teman dari P2 dan juga P3. Ini adalah yaitu materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi sebagai seorang guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Jadi nanti kita mengerjakan semacam, kalau menurut saya ya, kalau melihat di tahun sebelumnya itu adalah nanti mengerjakan semacam soal-soal kuesioner teman. Nah tentunya kuesioner seperti apa ya, seperti itu kuesioner. Jadi kita nanti menilai yaitu terkait tentang diri kita sendiri yang didasarkan pada standar kompetensi guru dan juga kinerja yang sudah kita lakukan ya selama ini, selama menjadi seorang guru honorer. Nah itu adalah untuk perbedaan dari seleksi CAT yang akan diterapkan untuk P2 P3 serta untuk teman-teman pelamar umum serta yang dipelajari ya seperti itu tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.